Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wacana Wanita Cantik Mempesona yang beranggota 1. Ica Puspitasari, 2. Khairunisa Dini, 3. Nia Ayu, 4. Sofia Eka, dan 5. Sweta Adinda akan membahas tentang usaha kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama yang akan kita bahas upaya kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja sendiri dibagi menjadi 4 poin. A. Upaya pencegahan preventif. Upaya kesehatan kerja adalah berbagai program dan kegiatan guna menjaga kesehatan di tempat kerja. Upaya kesehatan kerja pencegahan preventif mencakup sebagai berikut. 1. Melakukan penilaian terhadap faktor risiko kesehatan di tempat kerja. 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. 3. Mengadakan surveilanas dan analisis penyakit penyebab kerja dan penyakit umum lainnya. 4. Memastikan kebersihan makanan bagi pekerja untuk menghindari keracunan. Dan 5. Menempatkan tenaga kerja sesuai kondisi dan status kesehatannya. B. Upaya kesehatan kerja peningkatan promotif mencakup sebagai berikut. A. Pembinaan kesehatan kerja. B. Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan. C. Perbaikan gizi kerja. D. Program olahraga di tempat. Dan E. Pembinaan cara hidup sehat. Nah, C. Upaya kesehatan kerja pengobatan kuratif mencakup sebagai berikut. 1. Pengobatan dan perawatan. 2. Tindakan P3K dalam kondisi darurat. 3. Respon tanggap darurat. 4. Tindakan operatif. Dan 5. Merujuk pasien. D. Upaya kesehatan kerja pemulihan rehabilitatif mencakup sebagai berikut. 1. Fisioterapi. 2. Konsultasi psikologis. 3. Ortose dan protese. 4. Rehabilitasi kerja. Nah, kita akan bahas yang kedua, yaitu fasilitas kesehatan tenaga kerja. Fasilitas kesehatan adalah upaya pelayanan kesehatan terhadap individu yang dapat berupa tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pihak terkait penanganan kesehatan seperti Pemda, yang meliputi A. Pakaian kerja. Pakaian yang sesuai dapat memberikan perlindungan bagi pekerja. Pakaian harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan tidak melanggar norma budaya agama. B. Fasilitas ruang istirahat dan rekreasi. Ini dapat membantu manajer dan pekerja untuk tetap sehat dan nyaman sehingga menghasilkan kinerja yang baik. C. Transportasi menuju dari tempat kerja. Pekerjaan yang menggunakan transportasi umum atau berkendara sendiri lebihlah berisiko. Poin ketiga, perlindungan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat terhadap tenaga kerja, yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Perlindungan sosial. Perlindungan yang berkaitan dengan jaminan bagi kebutuhan para pekerja dan anggota keluarganya yang disediakan oleh perusahaan asuransi, yaitu skema jaminan sosial. B. Perlindungan teknis, yaitu upaya perlindungan untuk menjaga agar pekerjaan terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang digunakan untuk bekerja. C. Perlindungan ekonomis, yaitu upaya perlindungan bagi pekerjaan dengan memberikan upaya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Selain upah, perlindungan ekonomis dapat berupa jaminan sosial. Next, poin keempat, jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial adalah bentuk perlu sosial menjamin pemenuhannya kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Adapun sistem jaminan sosial nasional adalah tata cara penyelenggaraan proses jaminan sosial oleh badan milik pemerintah maupun swasta. Jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jenis jaminan sosial berdasarkan UU RI nomor 40 tahun 2004 pasal 18, yaitu A. Jaminan kesehatan. B. Jaminan kecelakaan kerja. C. Jaminan hari tua. D. Jaminan pensiun. Dan E. Jaminan kematian. Next, poin kelima,
tujuan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Tujuan utamanya adalah secara singkat menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani pekerjaan. Tujuan lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut. A. Melindungi tenaga kerja atas hak keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan. B. Menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan setiap orang yang berada di tempat kerja. C. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. 6. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Prinsip analisis keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencari penyebab dari seluruh tingkat lapisan. Prinsip program pelatihan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Induksi keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu pelatihan yang diberikan sebelum seseorang mulai bekerja ataupun memasuki tempat kerja. B. Pelatihan khusus, berkait dengan tugas dan pekerjaan masing-masing. C. Pelatihan umum, merupakan program pelatihan yang bersifat umum dan diberikan kepada semua pekerja dan level terbawah sampai puncak. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.